Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang sudut rangkap, yaitu sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A. Nah, untuk rumusnya seperti apa? Kita akan mulai melakukan penurunan rumusnya untuk sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A. Baik, kita langsung mulai saja. Untuk penurunan rumusnya, ini tuh kita berangkat dari materi yang sebelumnya ya. Materi sebelumnya kita itu jumlah dan selisih dua sudut. Jadi kita berangkat dari rumus itu, kita punya sin 2A. Sin 2A ini itu adalah sin A ditambahkan dengan A. Nah, kalau kemarin kan sin A ditambah B, kita buat sekarang sin A ditambah dengan A. Nah, untuk penyelesaiannya, kita lakukan dengan rumus yang kemarin. Untuk sin A ditambah B, kita memperoleh, kalau sin itu kan cara menghafalkannya sin cos cosin kan ya. Sin cos cos sin. Nah, perhatikan operasinya. Karena plus, untuk sin kita di sini plus juga. Sudutnya karena A semua, kita tuliskan A semua. Begitu ya. Nah, sekarang kita rapikan. Sin A dikali cos A ditambah cos A kali sin A. Nah, ini kan perkalian, jadi berlaku sifat komutatif. Kita rapikan biar sesuai gitu ya. Sin A dikali cos A ditambah, nah ini kita komutatifkan. Jadi sin A dikali cos A. 2 kali 3 dikali 3. 2 kali 3 dengan 3 kali 2 sama aja kan ya. Jadi ini sin A cos A. Nah, sin A cos A ditambah dengan sin A cos A, kita peroleh 2 kali sin A cos A. Nah, ini adalah apa? Rumus dari sin 2A gitu ya. Ini rumus dari sin 2A. Nah, satu nih selesai. Kita peroleh rumusnya dengan cara kita turunkan dari rumus yang pertemuan sebelumnya. Selanjutnya sekarang kita masuk ke cos 2A. Untuk cos 2A di sini tidak jauh beda dengan yang tadi sin, kita berangkat pun dari rumus sebelumnya, yaitu penjumlahan dua sudut. Cos A ditambah A, langsung saja ya. Cos A ditambah A, yaitu cos 2A, kita jabarkan. Kemarin kalau cos itu gimana menghafalnya? Cos cos sin sin. Ya, benar. Cos cos sin sin. Perhatikan operasinya. Kalau cos ruas kirinya positif, maka ruas kanannya negatif. Dikurangi ya. Sekarang kita tuliskan sudutnya, masing-masing sudut A. Nah, dari sini, ini kan perkalian ya. Ini perkalian, ini perkalian. Nah, kita kalikan cos A kali cos A, kita dapat cos kuadrat A. Dikurang dengan sin kuadrat A. Ini adalah rumus untuk cos 2A. Kita peroleh rumus untuk cos 2A. Nah, untuk rumus cos 2A di sini sebenarnya tidak hanya dengan satu bentuk ini saja. Bukan rumusnya yang banyak, tapi bentuk ini bisa kita ubah. Nah, mengubahnya bagaimana? Mengubahnya itu kita berangkat dari identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini yang kelas 10, materi kelas 10 ya, yang sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, kita berangkat dari sini. Nah, bagaimana mengerjakannya? Mengerjakannya dengan cara yang pertama, kita buat bentuk ini. Ibu tuliskan di sini ya. Kita buat cos kuadrat A itu sama dengan berapa? Cos kuadrat A sama dengan berapa? Berarti si sin kuadrat A-nya kita ke kiri, ke kanan kan. Jadi 1 min sin kuadrat A. Nah, mengubah bentuk ya. Nah, untuk apa? Untuk si cos kuadrat A yang ada di rumus yang tadi kita temukan, kita buat dia menjadi 1 min sin kuadrat A. Jadi kita ganti dia itu. Cos kuadratnya kita ganti dengan 1 min sin
kuadrat A. Nah, yang lainnya kita tuliskan kembali. Dikurang sin kuadrat A. Sin kuadrat A, gitu ya. Kita peroleh berarti 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, ini adalah rumus kedua untuk cos 2A-nya. Nah, udah ketemu rumus kedua untuk cos 2A-nya, sekarang rumus ketiga untuk cos 2A-nya ya. Rumus ketiganya, kita masih berangkat dari identitas trigonometri. Bagaimana melihatnya? Melihatnya kan kalau tadi ini cos kuadrat A ya. Nah, sekarang kita buat kalau sin kuadrat A yang ada di ruas kiri, berangkat dari atas lagi ya. Sin kuadrat A itu sama dengan 1 min cos kuadrat. Maaf sebelumnya, terlalu over kita menggunakannya. Kita hapus dulu ya. Kita buat lebih bawah lagi. Oke, kita buat lebih bawah lagi ya. Kita buat di sini sin kuadrat A itu adalah 1 min cos kuadrat A. Oke, seperti itu ya. Maaf, kita close saja dulu ini. 1 min cos kuadrat A. Nah, dari sini kita buat sin-nya. Tapi hati-hati, jangan sampai keliru. Kita melakukan penurunannya itu berangkat dari yang awal. Rumus pertama kita peroleh. Jadi kita punya cos 2A sama dengan cos kuadrat A. Nah, dikurangi sin-nya yang kita ganti. Dikurangi sin-nya kita ganti dengan apa yang kita peroleh di sini? 1 min cos kuadrat A. 1 min cos kuadrat A. Namun, hati-hati, karena ini operasi pengurangan dan ini satu kesatuan, wajib hukumnya kita pakai tanda kurung. Biar apa? Biar kita tidak keliru untuk kedepannya. Sama dengan kita rapihkan, kurungnya kita buka. Cos kuadrat A dikurangi 1, min dengan min jadi plus, ditambah cos kuadrat A. Nah, kita tinggal rapihkan saja bentuknya. Cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A, 2 cos kuadrat A, maaf. 2 cos kuadrat A. Selanjutnya apa? 2 cos kuadrat A dikurangin 1. Ini adalah rumus ketiga dari cos 2A. Ada nggak rumus keempatnya? Tidak ada ya, cukup hanya 3 saja mengubah bentuknya. Nah, kapan kita pakai yang ke-1, ke-2, ke-3 itu tergantung kasusnya. Kita memerlukan apa gitu ya. Ini rumus ke-1, 2, dan 3-nya. Sekarang yang ketiga ini untuk rumus tangen 2A. Tangen 2A pun sama, berangkat dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu kita tentang jumlah dan selisih dua sudut ya. Kita berangkat dari sana. Rumus tangen 2A. Berarti di sini kita punya tangen untuk A ditambah A. Begitu kan? 2A. Rumusnya seperti apa? Ini pertemuan sebelumnya ya, minggu lalu. Pecahannya, pembilangnya artinya di sini tangen A ditambah tangen A. Penyebutnya 1 dikurang tangen A dikali tangen A. Nah, sekarang kita tinggal rapikan pembilangnya. Dijumlahkan berarti kita punya 2 tangen A. Penyebutnya 1 dikurang, ini karena perkalian nih, ini perkalian ya. Jadi kita tangen kuadrat A. Nah, ini adalah rumus untuk tangen 2A. Seperti itu ya. Jadi kita memiliki berapa rumus hari ini? 5. Sebenarnya sih cuma 3, tapi yang 2 ini, yang untuk cos 2A ini kita mengubah bentuknya. Nah,
Oke, paham ya untuk materi kita hari ini penurunan rumusnya. Jadi yang kita pelajari adalah judulnya rumus sudut rangkap atau sudut ganda ya. Sama aja ya rangkap dan ganda. Nah, sekarang kita mulai membahas contoh soal. Kita punya, jika sin A-nya adalah 3/4 dengan A sudut lancip. Nah, lancip, ingat kemarin kita ketemu juga hal yang seperti ini kan. Lancip, maksudnya apa sih? Arti lancip di sini maksudnya dia berada di kuadran 1. Kalau kuadran 1 aman ya. Apa amannya? Karena semua positif. Oke. Selanjutnya, karena diberikannya sin A 3/5 dan yang ditanyakan adalah sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A, maka kita itu perlu nilai sin, cos, dan tangen. Untuk memperolehnya, kita perlu menggambarkan sebuah segitiga. Seperti minggu lalu, kita berikan dia sudut A. Anggap ini siku-siku ya. Jadi kalau sin A 3/5, maka di sini 3, ini 5. Lantas yang bawah ini berapa? Ya, benar, 4. Sehingga nilai sinnya sudah diperoleh. Sinnya adalah 3/5, diberitahu dari soal 3/5. Cos A-nya kita pandang segitiganya. Cos A-nya berapa cos A-nya? Cos A-nya itu adalah 4/5. Iya, benar. Dan terakhir untuk nilai dari tangen A, tangen A-nya itu adalah 3/4. Nah, dari sini, kalau kita sudah punya ini, untuk mengerjakannya kita tinggal mensubstitusikan dari kepada rumus yang tadi kita sudah peroleh. Sin 2A sambil dilihat, diingat, dan kita tulis kembali. Sin 2A itu adalah 2 sin A cos A. Nah, baru kita substitusikanlah nilainya. 2 dikali sin A-nya adalah 3/5 dikali cos A-nya adalah 4/5. Coret yang bisa dicoret. Kalau nggak bisa dicoret ya kita hitung saja ya. Pembilangnya jadi berapa? Ya, benar. 24/25. Ini adalah jawabannya untuk nilai sin 2A. Ya, selanjutnya untuk cos 2A. Cos 2A di sini kita peroleh. Bagaimana memperolehnya? Seperti rumusnya itu ada 3, bebas kita mau pakai yang mana. Ibu ingin menggunakan yang 1 min 2 sin kuadrat A. Kita substitusikan nilainya. 1 dikurang 2 dikali. Nah, sin kuadrat A itu artinya sin A kita kuadratkan. Sin A-nya kan tadi 3/5. Kalau dikuadratkan jadi dapat berapa? Ya, dapat 9/25. Sekarang kita rapihkan. Kita peroleh di sini menjadi apa? 1 dikurang 18/25. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya ya. 25 dikurang 18/25. Berapa di sini? Ada yang tahu ini berapa nilainya? Pembilangnya tinggal, maaf itu sama dengannya harus dihapus karena sama dengan itu harus sejajar dengan pecahan ya sebisa mungkin. Nah, pembilangnya di sini adalah 7/25. Ini adalah hasil untuk cos 2A. Terakhir untuk tangen 2A. Tangen 2A kita sama juga, tinggal substitusikan ke dalam rumusnya ya. Kita tulis dulu rumusnya. 2 tangen A dibagi 1 dikurang tangen kuadrat A. Substitusikan, kita punya di sini apa? 2 dikali tangen A 3/4. 1 dikurang, ini langsung kuadrat ya. Tangen A-nya kan 3/4 nih, kita kuadratkan. Kuadratkan menjadi berapa? 9/16. 9/16 gitu ya. Nah, kita rapihkan. Coret yang bisa dicoret. Kalau nggak bisa coret ya udah tulis lagi aja. Ini bisa kita coret? Bisa. Hasilnya 2 ya. Selanjutnya kita tuliskan, kita punya berapa ini? 3/2 kita kalikan dengan, ini hitung, 16, ya kan? 16 dikurangi 9 berapa? 7, ya benar ya. Jadi di sini 16/7. Kita coret lagi yang bisa dicoret. Dapat apa yang dicoretnya? 2 dengan 16 kita coret jadi 8. Sehingga hasil akhirnya adalah, berapa hasil akhirnya? Ya benar, 24/7 ya. 24/7 ini adalah hasil akhir. Oke, begitu saja untuk contoh soal yang akan dibahasnya.
Jika sudah paham, silahkan kalian kembali lagi ke Google Classroom. Kalian mengerjakan soalnya untuk kalian kumpulkan hari ini juga ya, maksimal jam 1 siang. Pengumpulannya harus dalam bentuk PDF, harus satu file. Paham ya semua? Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.